Ini contoh berikutnya. Sebaiknya pause videonya sejenak untuk mencermati kasusnya. Ya, ini adalah pengujian beda dua proporsi populasi. Tingkat keyakinannya 0,95. Mari kita kerjakan jawabnya. Begini jawabnya. Misalkan NA dan XA adalah besarnya sampel dan banyaknya peristiwa sukses untuk merek A, dan NB dan XB adalah besarnya sampel dan banyaknya peristiwa sukses untuk merek B. Pernyataan yang dijadikan dasar menyusun desain adalah berdasarkan sampel tersebut, apakah dengan tingkat signifikansi 0,05 ada cukup bukti bahwa tingkat kepuasan kedua konsumen berbeda. Baik, sekali lagi ini adalah pengujian hipotesis beda proporsi. Kalimat landasan untuk desain di atas dapat dinyatakan seperti ini. Bila parameternya dikumpulkan di kiri menjadi demikian. Karena ada unsur tanda tidak sama dengan, maka kita mempunyai HA yang seperti ini. Sehingga kita akan mempunyai prosedurnya adalah demikian. Perhatikan bahwa ini adalah uji dua arah, sehingga daerah penolakannya ada di dua tempat. Kita lanjutkan dengan mengisi prosedur tersebut dengan nilai-nilai yang sesuai. Pada langkah 1 ada nilai C yang harus kita tetapkan. Pada langkah 2 ada nilai minus dan plus Z alfa per 2. Pada langkah 3 ada nilai-nilai pada pembilang dan penyebut seperti terlihat pada formula Z stat tersebut. Mari kita lihat. Inilah data yang diperlukan tadi. Ada catatan penting untuk formula standar errornya. Sebelumnya kita mengenal standar error beda proporsi adalah demikian ini. Ya, itu adalah formula yang standar. Nah, khusus untuk pengujian hipotesis dengan desain bertanda sama dengan, atau untuk kasus bahwa kedua proporsinya dihipotesiskan sama, maka kita perlu mengganti pH 1 dan pH 2 itu dengan proporsi gabungan pH K, sehingga formulanya seperti yang ada dalam tabel. Ingat, formula ini khusus ketika desainnya adalah P1 sama dengan P2 atau kedua proporsinya adalah sama. Nah, bagaimana mendapatkan pH K? Silahkan lihat dalam tabel. Ini adalah proporsi sukses keseluruhan dalam sampel. XK merupakan jumlah peristiwa sukses dalam sampel dan XB adalah jumlah peristiwa sukses dalam sampel. Sehingga pH K adalah proporsi sukses keseluruhannya. Baik, karena Z statistik lebih besar daripada Z alfa per 2, berarti statistik uji berada di daerah penolakan, maka ada cukup bukti untuk menolak H0. Jadi, ada cukup bukti untuk kebenaran HA atau menyatakan bahwa proporsi kepuasannya berbeda. Baik, berikut adalah tampilan prosedur yang sudah diisi dengan nilai-nilai yang relevan. Inilah prosedurnya. Dan ini gambar pendukung untuk kriteria penolakan H0. Baik, demikianlah berbagai kasus inference untuk rata-rata dan proporsi populasi dengan menggunakan dua sampel. Kita akan melihat fasilitas Excel untuk inference ini. Excel menyediakan fasilitas untuk pengujian hipotesis rata-rata populasi dengan dua sampel, baik yang dependen maupun yang independen. Mereka menempati 4 baris terakhir dari data analisis.
teknis penggunaannya disampaikan pada dokumen terpisah. Di sini kita akan melihat satu persatu dari keempat kasus yang difasilitasi itu, khusus tentang memahami sajian hasilnya. Baik, kita mulai. Ini adalah untuk match pair test atau pengujian dengan sampel berpasangan atau dua sampel dependen. Pertama, perhatikan bahwa datanya disusun dalam bentuk kolom. Disarankan diberi nama sesuai dengan nama variabelnya. Kemudian kandungan isi sajian. Kita memang tidak disuguhi nilai d-bar. Namun bila kita membutuhkannya, dapat kita peroleh dari selisih x-bar 1 dan x-bar 2, yaitu 23,667 minus 20,583. Kemudian ada tampilan varians dan n untuk masing-masing variabel. Memang informasi varians itu tidak dibutuhkan dalam proses pengujian ini karena yang dibutuhkan adalah deviasi standar dari variabel D. Sajian berikutnya memang hanya untuk satu nilai yang ditempatkan di kolom X1, namun itu tidak berarti bahwa mereka hanya milik X1. Pearson correlation adalah ukuran tingkat keeratan hubungan antara X1 dan X2. Besaran yang bernama korelasi ini akan dipelajari ketika kita membicarakan analisis regresi setelah ujian tengah semester. Kemudian ada hypothesized mean difference yang merupakan nilai C pada sisi kanan sama dengan pada desain hipotesisnya. Selanjutnya ada DF atau derajat bebas sebesar N-1 dengan N adalah banyaknya pasangan data pada sampel. Selanjutnya ada T-stat yang tak lain dari nilai statistik uji dalam skala T. Dilanjutkan dengan probabilitas T kapital lebih kecil daripada T kecil one-tail yang menunjukkan nilai p-value, probability value untuk uji satu arah. Excel menghitungnya dari nilai statistik uji ke arah ujung terdekat. Bila nilai T-stat negatif, maka p-value yang dihitung adalah untuk luas di bawah kurva pada sisi kiri. Sebaliknya, bila T-stat positif, maka p-value akan dihitung untuk luas di bawah kurva yang ada di sebelah kanan. Kemudian ada T-critical one-tail yang berarti nilai kritis T untuk uji satu arah. Nilainya merupakan harga absolut. Jadi ini adalah nilai T alpha DF. Dilanjutkan dengan probabilitas T kapital lebih kecil daripada T kecil two-tail yang menunjukkan nilai p-value untuk uji dua arah yang merupakan 2 kali nilai p-value satu arah. Dan yang terakhir adalah T critical two-tail yang berarti nilai kritis untuk uji dua arah. Jadi ini adalah nilai T alpha per 2 DF, tapi yang ditampilkan hanya yang untuk sisi kanan atau harga mutlaknya saja. Kita lanjutkan. Ini adalah yang kedua untuk uji beda mu dengan dua sampel independen pada deviasi standar populasi tidak diketahui namun diasumsikan sama. Sesuai peruntukannya, untuk uji dengan asumsi varians sama, maka ada sajian pooled varians yang pangkat 2 dari standar deviasi gabungan yang akan digunakan untuk menghasilkan standar error-nya. Kita lanjutkan. Ini adalah untuk uji beda mu dengan dua sampel independen pada deviasi standar populasi tidak diketahui dan diasumsikan berbeda. Kita lanjutkan. Ini adalah uji beda mu dengan dua sampel independen pada deviasi standar populasi diketahui. Di sini tidak dibedakan apakah varians populasi yang diketahui itu sama atau berbeda, karena apapun situasinya, mereka akan menghasilkan standar error yang sama.
Baiklah, kita masuki bagian penutup. Baik, ada beberapa catatan penting yang dapat disampaikan. Pertama adalah bahwa inference yang telah menjadi pembahasan adalah masih sebatas perluasan dari yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu inference untuk rata-rata hitung dan proporsi populasi. Pengertian perluasannya adalah bahwa sekarang kita menggunakan dua sampel, baik yang bersifat independen maupun dependent. Sebelum menampilkan berbagai kasus pada confidence interval dengan dua sampel, ditunjukkan kembali formula umum confidence interval berbasis distribusi normal dengan parameter theta. Selanjutnya, theta diganti dengan parameter yang sesuai. Demikian pula telah disajikan kembali prosedur umum pengujian hipotesis berbasis distribusi normal dengan menggunakan parameter theta, yang selanjutnya theta diganti dengan parameter yang sesuai untuk masing-masing kasus yang dicontohkan. Dan terakhir ditunjukkan pemanfaatan Excel untuk pengujian rata-rata populasi dengan dua sampel, khusus untuk yang menyertakan data sampelnya. Demikianlah seluruh materi inference tentang rata-rata hitung dan proporsi populasi dengan dua sampel. Hendaknya lamanya penyampaian materi ini tidak mengintimidasi kita, karena pada dasarnya kita hanya sebatas melakukan confidence interval dan pengujian hipotesis, dan keduanya pada dasarnya adalah dua sisi koin dari aplikasi distribusi sampling. Terima kasih, salam sehat, dan semoga sukses dengan materi ini. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa pengabdi cita, belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Universitas Indonesia, berlambang cinta,